Shalom saudara, selamat pagi. Ketika saya berdoa untuk apa yang Tuhan mau sampaikan di pagi hari ini, Tuhan bilang satu kata frekuensi gitu ya, frekuensi. Saya berpikir frekuensi, saya tuh ingat sekali 3 tahun yang lalu Lydia tuh pernah khotbah tentang frekuensi, tentang gelombang gitu ya. Tapi kemudian ketika saya pikirkan lagi ada sesuatu yang berbeda yang Tuhan mau supaya kita sama-sama belajar. Saya juga belajar. Jadi kita akan sama-sama belajar. Saya sini kasih judul hidup dalam frekuensi ilahi. Mari kita lihat di Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Saudara-saudara percayakah bahwa saudara adalah domba-domba Tuhan? Amin ya. Pertanyaan berikutnya, saudara bisa mendengar suara Tuhan tidak? Bisa. Ibu sangat bisa ya. Yang lainnya bisa tidak? Bisa. Oke. Di sini semuanya bisa mendengar suara Tuhan, tapi banyak sekali orang-orang, anak-anak Tuhan yang setiap kali bertanya, saya kok susah dengar suara Tuhan. Dan menurut saya ini sesuatu yang jamak ya, maksudnya banyak orang yang berkata begitu. Pernah waktu itu saya share dengan seorang teman saya, dia dari gereja yang berbeda. Pernah saya bilang, oh iya, ini pemimpinku dapat dengar dari Tuhan bahwa kita harus melakukan ini bla 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 bla. Terus dia bilang gini, dengar dari Tuhan, memang Tuhan ngomong, dia bilang ya. Saya pikir iya Tuhan ngomong. Semua yang ditulis di Alkitab sudah lengkap, nggak perlu Tuhan ngomong, sudah ada katanya. Dan ya oke lah ya, saya bisa memahami lah ya cara berpikir dia. Dan saya tidak mau mendebat itu. Tetapi banyak sekali sebetulnya anak Tuhan yang berpikir nggak mungkin saya bisa dengar suara Tuhan. Dan akhirnya muncul beberapa hal yang membuat penyesalan, kesalahan dan seterusnya. Saudara, sebetulnya kalau kita mau mendengar, ya kalau kita mau mendengar, itu kan contoh paling gampang ya. Kalau kita ngomong frekuensi itu kan contoh paling gampang itu kan nyetel radio kan. Radio zaman dulu. Radio zaman dulu kan kita mesti cariin frekuensi yang pas supaya nggak kresek. Ya kalau nggak kresek. Setelah kita dapat frekuensinya pas, nah baru dengar dengan jelas. Itu pun kadang-kadang belok lagi nih di tengah-tengah, kresek lagi. Seperti itu ya. Ini zaman yang mungkin yang zaman-zaman yang jadul, yang dulu pernah ngalamin itu. Tapi itu yang memang kenyataan yang sering kali terjadi. Nah, saudara, sebetulnya kalau kita bicara mendengar, telinga manusia, ya telinga manusia itu kita memang mendengar, bisa mendengar di dalam rentang ukuran tertentu. Kalau di dalam pengetahuan kan dibilang ya, kita manusia bisa mendengar di rentang 20 sampai 20 ribu hertz. Itu kita bisa dengar. Di atas itu dan di bawah itu kita tidak bisa mendengar. Makanya kita tidak bisa mendengar kalau misalkan bunga itu bersuara. Karena dia rentang suaranya tidak diatur, frekuensinya tidak di rentang yang itu. Jadi kita nggak bisa mendengar. Nah, berarti sebetulnya ketika kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, berarti ada satu frekuensi yang berbeda. Frekuensinya Tuhan itu beda banget dengan frekuensinya kita. Sehingga setiap kali sulit sekali kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan akhirnya kita harus cari hamba Tuhan, tanya, Bu, menurut Tuhan gimana? Dan seterusnya. Nah, ini adalah sesuatu kenyataan yang memang banyak sekali dialami. Telinga kita mendengar di frekuensi tertentu, tapi telinga rohani kita, telinga roh kita bisa mendengar suara Tuhan di dalam frekuensi iman dan roh yang tepat. Di luar itu akan sulit sekali. Frekuensi itu sebetulnya seperti apa sih? Sedikit aja ya saya mau jelasin. Frekuensi itu muncul, itu kan sebenarnya dari vibrasi. Ya kalau kita belajar, dulu yang belajar, kita kan tahu ya bahwa setiap benda itu mengeluarkan gelombang
vibrasi, ada gelombang. Nah, gelombang itu akan keluar dan kemudian gelombang yang keluar itu akhirnya membentuk satu vibrasi itu akan membentuk satu frekuensi tertentu. Jadi misal ya kan gini ya, kita kadang-kadang gini, ketemu orang, kenal nggak kenal lah ya, terus rasanya nggak enak banget ya ini ya, auranya katanya kalau orang dunia ngomong, auranya nggak enak. Kalau kita begini, orang ini gelombangnya nggak enak ya. Kalau ngomong sama dia kok bawaannya saya itu pengen marah aja misalkan. Atau kita ketemu dengan orang dan enak banget ya ngobrol sama dia. Nah itu sebetulnya adalah gelombang yang dikeluarkan oleh orang itu. Benda mati mengeluarkan gelombang enggak? Mengeluarkan gelombang juga. Kenapa kalau kita ada di tempat ini, saudara merasa hadirat Tuhan sangat kuat? Kenapa ketika ada hamba-hamba Tuhan yang di luar Bahtera datang ke sini, semuanya bilang ini penyembahannya luar biasa, saya tidak menemukan di tempat lain. Karena ada sesuatu gelombang yang keluar yang membentuk frekuensi tertentu dari tempat ini. Sebaliknya pernah enggak? Kita ke suatu tempat terus rasanya merinding, angker ya rasanya. Pernah ngerasa gitu? Pernah ya? Karena memang ada sesuatu yang dikeluarkan dari situ. Nah ini yang kalau kita bicara vibrasi yang dari manusia, sebetulnya bicaranya apa? Itu bicara dari emosi kita. Ada emosi, ada pikiran, emosi perasaan ya. Ada pikiran, ada perilaku kita dan semuanya membentuk satu vibrasi. Dan akhirnya vibrasi-vibrasi itu jadi satu frekuensi. Saudara, jadi munculnya dari mana dong frekuensi itu? Munculnya dari mana? Dari sesuatu yang ada di dalam orang tersebut. Mari kita lihat di dalam Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, yang di dalam ini loh. Yang di dalam ini. Yang akan kemudian mengeluarkan satu gelombang, satu vibrasi. Yang di dalam ini, yang kemudian mengeluarkan dan membentuk satu frekuensi di hidup kita. Betapa pentingnya yang di dalam berarti. Betapa pentingnya, kalau kita gak pernah ngurus yang dalam, wah, gelombang yang akan keluar itu adalah gelombang yang bisa-bisa mematikan. Nah saya akan ajak kita lihat tabel ini waktu itu juga pernah dibahas sebetulnya ya. Tapi saya ingin saudara kita melihat sebentar, tabel ini dibilang adalah skala frekuensi kesadaran. Nah skala frekuensi kesadaran ini sebenarnya research ini dilakukan oleh seorang profesor David Hawkins. Dan ketika dia melakukan research ini, dia melihat bahwa ternyata ada beberapa frekuensi yang disebut frekuensi-frekuensi yang sebetulnya itu adalah frekuensi miliknya reptil, binatang. Ya, mari kita lihat apa itu frekuensi yang masuk di dalam reptilians. Yang pertama dibilang adalah rasa malu. Orang yang merasa gini ya, merasa aduh aku tuh siapa sih, aku tuh bukan siapa-siapa, merasa tidak berharga, disuruh sesuatu nggak mau karena malu, karena nggak pede dan seterusnya. Ini frekuensi yang muncul dari pribadi tersebut sangat rendah. Ya, sangat rendah. Hanya 20. Kemudian rasa bersalah. Dia selalu merasa bersalah dan dia juga bersalah itu gini ya, menyalahin diri sendiri, tapi kadang-kadang juga nyalain orang lain. Pokoknya kalau ada sesuatu dia akan cari kambing hitamnya dulu. Dan dia akan merasa bahwa kadang-kadang salahku, kadang-kadang salahnya dia. Dia akan selalu merasa bahwa segala sesuatu itu nggak ada yang benar, ya semuanya salah. Ada lagi orang-orang yang apatis, dia putus asa, apatis, disuruh apapun, ya udahlah karena disuruh. Tidak pernah ada gelora yang muncul dari hidupnya. Apapun yang pemimpin katakan, dia akan ya oke, atau serah, ya serah dan dia tidak melakukan apa-apa. Nah di level-level apatis seperti ini, jangan harap kita akan bisa dengar apa yang Tuhan ngomong. Karena kita juga akan apatis dengan suara Tuhan. Saya sedang mengkonseling seseorang ya. Jadi ini, saya tuh memperhatikan karena gini, orang ini kenapa ya
paling tidak 5 tahun terakhir hidupnya itu tidak ada yang nggak ada yang benar, berkat nggak turun. Padahal dia sangat rajin melayani, all out lah, all out, melayani sangat all out. Tapi di dalam pekerjaannya nggak pernah ada kenaikan, bahkan semakin turun. Dan kemudian yang lebih menyedihkan, gajinya semakin dikurangin. Lalu saya bingung, kamu tuh melayani all out. Tapi kenapa ini yang terjadi? Dan jawabannya itu ada di sini. Saya baru ngelihat nih ya, orang ini sangat apatis ya. Dia gini, sebenarnya di level menyalahkan dan apatis. Jadi dia bilang gini, ya habis bos saya begini, bos saya begitu, bos saya begini, bos saya begitu. Ya udah akhirnya saya juga nggak mau kerjain. Dan itu ketika orang ada dalam tingkatan seperti itu, bagaimana dia bisa dengar suara Tuhan? Karena setiap kali kalau dia melakukan segala sesuatu salah, dan dia bilang, kenapa kok aku selalu salah ya? Kenapa kok kayaknya Tuhan udah ngomong ini kok tapi kok bukan ya? Bagaimana dia bisa mengkonekkan hidupnya dengan Tuhan kalau dia ada di level ini? Karena level ini levelnya reptilians, levelnya binatang. Bahkan itu bukan manusia loh. Karena di situ dibilang di dalam level-level itu kita sebetulnya orang-orang yang ada dalam level itu levelnya adalah survival aja. Hidupnya untuk survive aja. Saudara, binatang, reptil apalagi gitu ya. Mereka hidup hanya untuk survive. Ada ancaman, dia akan lari. Atau dia dipukul, dia diserang, dia akan serang balik. Pokoknya hanya bertahan hidup aja. Nah, kalau kita ada di level-level seperti ini, kita sedang merusak hidup kita dan bahkan kita bisa merusak hidup orang lain. Nah, saudara, berikutnya mari kita lihat, dan kita ini ya, sementara saya ngomong tolong saudara cek ya, apakah aku sedang di level itu. Kemudian sedihnya tuh sedih itu boleh ya. Tapi kalau sedih yang berkelanjutan terus-terusan, sedih yang tidak ada alasannya, apa-apa sedih, melo dan seterusnya, itu sebetulnya kita juga ada di level yang sangat rendah di dalam frekuensi yang kita keluarkan dari hidup kita. Takut, khawatir, di sini apakah banyak yang suka panik, apa-apa panik, takut nanti aku kelihatan jelek, takut aku nggak disukai, takut aku nggak diterima, takut kalau nanti aku gagal, takut kalau nanti aku dibilang begini, takut kalau nanti aku kelihatannya luarnya aja bagus, ternyata orang melihat di dalamku, takut, semua ketakutan. Bahkan sampai takut tuh gini ya, takut nanti makananku diambil orang. Itu sampai ketakutan yang seperti itu. Aduh, takut nanti barangku diambil orang, takut nanti kursiku didudukin orang. Sampai ketakutan yang seperti itu. Ketika itu sebetulnya muncul di hati, kemudian yang keluar, frekuensi yang sebetulnya masuk di reptilians. Anak-anak Tuhan seharusnya tidak perlu punya ketakutan seperti itu. Keinginan yang tidak bisa dikendalikan. Maksudnya apa yang tidak bisa dikendalikan? Macam-macam. Keinginan kita untuk malas-malasan. Ada orang tuh kan gini ya, punya konsep begini. Kalau kita udah kerja seharian, pulang ke rumah, itu saatnya untuk istirahat. Leyeh-leyeh. Saya tidak tahu konsep ini, mungkin orang tersebut belajar dari mungkin orang tuanya. Mungkin ya, mungkin orang tuanya gitu. Kalau pulang kantor, leyeh-leyeh dan tidak melakukan apa-apa. Mungkin. Sehingga buat dia, oke, aku udah kerja seharian, pulang leyeh-leyeh. Dan aku gak mau melakukan yang lain. Bahkan baca Alkitab aja, aduh males banget, leyeh-leyeh dulu. Nah, semua ini akhirnya dianggap sebagai suatu kebenaran. Dan ini sebetulnya saudara-saudara yang seringkali masuk di alam bawah sadar kita. Bahwa kerja itu pasti capek. Dan kalau capek pasti leyeh-leyeh. Dan akhirnya keinginan untuk males-malesan, keinginan untuk akhirnya oh ya deh scrolling aja, keinginan untuk ada saatnya belanja online terus, keinginan semua itu adalah keinginan yang sebetulnya akan sangat mematikan. Marah
Ya, marah, kemarahan yang tidak bisa terkendalikan. Marah boleh, marah-marah yang jangan, sebetulnya kan gitu ya. Karena kadang-kadang gini ya, orang itu nggak jelas marahnya, marah-marah. Jadinya GJ, marah-marah nggak jelas. Setiap apapun membuat dia marah, tersulut gampang banget. Nah ini reptilians loh, saudara. Itu reptilian, sama siapapun marah bawaannya. Saudara ingat, kita bukan reptil. Kita adalah manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau kita membiarkan hidup kita selalu ada di dalam frekuensi itu, kita sedang mengingkari identitas kita. Kita sedang bilang, Tuhan gak ada segambar-segambaran sama Engkau. Karena aku memutuskan untuk reptilians. Dan saudara, ini semuanya kadang-kadang orang tidak tahu kenapa, karena dia tidak sadar. Makanya ketika Hawkins ini melakukan research ini, sebenarnya research dia itu didasarkan pada kesadaran manusia. Banyak manusia yang tidak sadar dia ada di level itu, dan dia merasa saya baik-baik saja. Karena saya sudah lama melayani, karena saya pemimpin, karena saya punya unit yang besar mungkin, karena saya punya anak buah yang banyak, karena saya punya kedudukan yang tinggi di kantor, karena saya punya bisnis yang hebat. Dan dia tidak sadar bahwa dia ada di situ, dan hidupnya sekedar untuk survive aja. Terus kalau frekuensinya Tuhan yang di mana? Sebetulnya frekuensinya Tuhan itu jauh di atas ini ya. Ini kan dia risetnya itu sampai di 1000 itu paling tinggi ya. Di situ dibilangkan pencerahan. Coba saya akan langsung lihat aja yang 3 yang di atas, saudara. Ketika saya lihat pelajari ini ya, saudara lihat yang mulai dari cinta, itu frekuensinya 500 ke atas, cinta. Kemudian ada sukacita, kemudian ada kedamaian. Saya lihat-lihat lah, ini bukannya kayak buah roh ya kalau kayak gini ya. Ini buah roh loh. Ketika kita hidup dengan frekuensi yang di sini, damai itu kan gini ya. Mau dunia ngomong apapun, aku tahu kalau Tuhan yang suruh aku tetap lakukan. Mau orang ngomongin apapun, nggak sakit hati. Kayak ibu kan sering bilang ya, dimaki, diomongin apapun, enteng aja gitu. Enggak ngaruh, enggak ada yang geter di hati. Enggak terus membuat aduh nangis, terus jadi melo, aduh aku diomongin, ternyata enggak, damai. Kondisi apapun tidak membuat dia panik, marah dan seterusnya, karena dia bisa melihat dari cara Tuhan melihat. Sukacita itu gini ya. Sukacita itu kan tidak ditentukan oleh kondisi dan situasi, itu sukacita. Kalau sukacita kita bilang iya, tapi kalau kayak gini saya senang, kalau kayak gini saya nggak senang. Itu bukan sukacita. Sukacita itu kondisi baik, kondisi tidak baik, ada tetap satu sukacita yang ngalir. Nah ini sebenarnya kalau saya lihat, iya ya. Kalau kita ada di frekuensi yang di situ, itu berarti frekuensi di mana sebetulnya hidup kita itu adalah hidup karena roh, bukan hidup karena saya hanya sebatas survive, supaya saya survive. Ada love, ada cinta. Hidupnya penuh dengan cinta. Kalau kita bicara cinta, cinta itu bicara abundance sebetulnya. Limpah, kalau yang keluar dari sini limpah. Mau orang sakitin kita, yang keluar tetap limpah. Aku gak bisa loh benci sama kamu. Mau kamu menyakitin, mau kamu nyebelin, kok yang keluar aku kok tetap pengertian, tetap kok kasih ya. Kok aduh kasihan ya orang ini kok gak ngerti ini ya. Itu keluar. Saudara, di level-level atas di sini dibilang itu adalah level wisdom. Kita punya roh pengertian untuk kita melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan dan bukan dari kacamata kebinatangan di hidup kita. Nah, ini bicara tingkat kesadaran. Setiap kali kita bangun tidur kalau pagi, apa yang muncul di benak kita? Aduh, kerja lagi. Aduh, capek banget, kurang banget tidur.
Aduh, mesti ketemu orang lagi. Aduh, macet lagi. Berapa banyak yang seperti itu? Aduh, melipat tangan sebentar lagi gitu ya. Dan seterusnya. Coba cek. Karena begitu kita bangun dan kemudian yang muncul di hati kita, muncul di pikiran kita, kalimat-kalimat yang seperti tadi, sebetulnya kita ada di dalam zona survival. Saya hidup sehari-hari hanya bertahan untuk hidup. Tapi saya tidak pernah punya satu tujuan. Saya tidak pernah punya satu gelora yang menggerakkan saya untuk melakukan sesuatu. Saya tidak punya satu semangat aku yang dari hari ini aku akan melakukan ini. Hari ini aku akan ketemu dengan orang ini. Hari ini aku akan bicara tentang ini. Dan apapun itu yang menggerakkan sehingga ketika bangun pagi, level atau frekuensi kita langsung di frekuensi yang tinggi. Karena di sini limpah dengan sukacita. Coba saudara cek, jujur. Setiap hari kalau kita bangun, yang muncul kata apa? Saya suka kadang-kadang bingung dengan orang yang bangun tidur terus dia bilang gini, bangun dulu nih bangun tidur. Aduh capek ya. Loh bangun tidur kok capek? Memang waktu tidur sambil lari. Itu banyak loh, coba ada yang suka begitu. Bertobat saudara ya, jangan bangun tidur capek. Ketika kata-kata itu muncul, itu frekuensi yang akan engkau jalani sehari itu. Bawaannya capek terus. Ubah apa yang di hati kita, ubah apa yang di pikiran kita. Supaya apa? Kalau kita tahu saya ada di frekuensi yang rendah, ayo sadar kita di frekuensi yang rendah. Ayo sekarang loncat, pindah ke frekuensi yang lebih tinggi. Tanpa itu kita akan sulit sekali untuk bisa satu frekuensi dengan Tuhan. Bukankah kita selalu bicara gini ya kalau doa ya, Tuhan buat aku satu frekuensi dengan Engkau. Masalahnya ketika kita ngomong Tuhan buat aku satu frekuensi dengan Engkau, ini di kata-katanya kita ngomong gitu, tapi gelombang yang kita keluarkan gelombang capek. Gelombang yang kita keluarkan gelombang marah, gelombang bosen banget. Dan saudara, hukum frekuensi ini dia itu akan menarik apa yang kita vibrasikan, bukan apa yang kita inginkan. Makanya banyak sekali ya anak-anak itu gini, deklarasi. Siapa di sini yang nggak pernah deklarasi? Semua deklarasi kan, dan deklarasi banyak ya. Semakin banyak kan, deklarasi ABC banyak banget. Bisa mungkin kalau semua dideklarasi setengah jam. Nah kalau kita deklarasikan semua dan kemudian gini, lama-lama gini, gua kok capek ya deklarasi ya. Kok nggak ada yang jadi ya? Itu kan banyak banget kan orang yang ngomong gitu. Aduh deklarasi nggak jadi juga. Kenapa nggak jadi? Kita deklarasi, tetapi gelombang yang keluar dari hidup kita bukan gelombang yang di atas, bukan gelombang yang tadi, yang gelombangnya buah roh, tapi gelombang-gelombang yang selalu negatif. Dan akhirnya nggak jadi. Kenapa? Nggak sama frekuensinya. Saya akan ajak kita lihat Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Firman Tuhan dengan jelas bilang, hiduplah oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Ini butuh kesadaran untuk hidup dalam roh. Kita gak bisa ngomongin, Tuhan tolong aku hidup dalam roh, Tuhan tolongin aku supaya aku hidup dalam roh. Loh Tuhan itu mau banget nolongin. Tapi kalau kitanya
tidak mau untuk menyambut pertolongan Tuhan dengan kita berpindah frekuensi, ya nggak kejadian. Karena setiap kali yang kita lakukan dibilang gini, bertentangan terus dan nggak bisa kejadian. Beberapa hari yang lalu saya konseling salah satu anaknya. Saking dia muter-muter, akhirnya saya capek ya. Saya kasih PR. Oke, gini deh, saya kasih PR. 1, tulis ya, saya bilang. 1, kamu ingin jadi pribadi yang seperti apa? 2, your current reality seperti apa? Kondisi realitasmu saat ini seperti apa? 3, berarti ada gap di mana? Dan bagaimana kamu bisa nutup gap itu sehingga yang kamu inginkan itu terjadi. Saya kasih PR. Bisa selesaikan berapa lama? Besok saya kirim. Oke, kirim. Ini anak pelayanan sudah lama sekali, saudara. Rajin sekali pelayanan. Dan saya sangat terkejut dengan jawaban. Dalam jawaban, kamu ingin jadi pribadi seperti apa? Gak ada satupun yang bicara tentang roh. Dia ngomong gini, 1, saya kepingin jadi lulusan luar negeri. 2, saya ingin gaji saya berpuluh-puluh juta. Udah. Maksudnya gini ya, kesambar-sambar dikit lah ya, jadi pembawa lawatan lah. Saya nanti melayani di apa ataupun tidak ada sama sekali. Saya terkejut sekali ya, gitu ya. Kalau istilahnya Bu In kan, dan menangislah Bu In. Dan Tuhan Yesus, ini gimana ya? Jadi makanya kenapa ya anak ini kok suka ngeblank ya gitu ya? Karena suka banget ngeblank, pelayan ngeblank, apa-apa ngeblank. Ternyata yang ada di sini itu gak yang ilahi, gak ada ilahinya yang dia inginkan. Sama sekali gak ada ilahinya. Terus gimana ya? Ini sudah lama pelayanan, rajin banget, gak pernah absen loh saudara. Nah terus kalau yang misalkan ya, saya itu bayangin, aduh Tuhan ya memang ini gak bisa jadi patokan ya. Tapi kalau yang baru-baru itu kayak apa ya? Jadi saya jadi kepingin yang ngadain kuesioner ini. Karena saya pengen benar-benar tahu. Karena ini kalau yang kan itu begini ya, yang dia tulis kan keluar dari hati dong, ya kan? Yang dia ucapkan gitu kan keluar dari hatinya. Hatinya tuh gak ada loh konek-koneknya dengan yang ilahi. Nah saudara mungkin ya, masing-masing aja coba nanti renungkan masing-masing. Pertanyaan-pertanyaan saya itu coba jujur. Ya mungkin saya udah kasih bocorannya, ini gak ada yang ilahi. Wah nanti semua ilahi semua. Tapi, dan gak jujur. Tapi itu, apa ya, saya mulai bertanya gini. Hidup oleh roh itu makanya penting banget ya. Itu yang akan nge-guide hidup kita terus. Sehingga ketika kita sudah ada di level dengan frekuensi yang tinggi tadi. Kalau kita hidup oleh roh, kita akan termaintain di situ. Frekuensi ini soalnya bisa naik turun saudara. Saudara sering ngalamin gak? Ibadah gini ya, ibadah wah nyala. Berapi-api, wah cinta Tuhan mati-matian. Wah semua ya, cinta mula-mula semua tumbuh. Pulang ke rumah, menghadapi realita hidup. Mulai kantor, kerja, menghadapi realita hidup. Kemudian frekuensi langsung turun. Jadi marah terus bawaannya. Aduh, jadinya berantem kanan kiri. Sering gitu? Sering ya. Itu kan ini wabah menurut saya ya, itu wabah ini. Karena nggak hanya di sini, nggak hanya di gereja, di banyak tempat. Persekutuan tuh kayak jadi wah ilahi banget, manusia yang berbeda. Tapi begitu pulang mengalami realita yang sesungguhnya beda lagi. Nah oleh karena itu saudara, betapa pentingnya kita itu selalu hidup dalam roh. Saya akan kasih contoh. Frekuensi itu gini ya. Frekuensi yang kita keluarkan itu akan jadi realita. Mari kita lihat contoh ini. Kita semua tahu ceritanya tentang Daud ketika dia menghadapi Goliat, ya. Kita tahu ceritanya bahwa pasukan Israel sudah berapa? 40 hari ya. Dengerin Goliat ngoceh terus. Betul kan?
ngoceh terus. Dia mengolok-olok pasukan Tuhan 40 hari loh. Kebayang gak sih pengnya telinga? Dan mereka di firman Tuhan bilang mereka ketakutan. Dengar kulihat, wah ya kamu kayak anjing dan terus amanah Allahmu dan seterusnya. Aku akan cincang dan seterusnya. Dan itu membuat getar ketakutan. Pasukan Israel yang begitu banyak beserta dengan Saul semua ketakutan. Datanglah si Daud, ya yang parasnya manis gitu kan ya, kemerah-merahan datang. Dan ketika dia datang, dia mendengar hal yang sama. Yang didengar Daud dan yang didengar pasukan Israel sama gak sih? Sama gak? Sama persis, mereka semua dengar kata-katanya Goliat. Tapi ada satu yang sangat berbeda ya. Yang didengar sama loh. Pasukan Israel semua ketakutan, gemetar semua. Sementara Daud bilang, heh, siapa orang itu? Orang tidak bersunat itu. Aku akan pancung kepalanya dan seterusnya ya, dengan semuanya. Saudara, dan memang akhirnya Goliat mati di tangan Daud. Saudara, kenapa pasukan Israel sangat ketakutan dan tidak bisa melakukan apapun? Mereka ada di frekuensi takut. Dan kita tadi lihat di tabel, frekuensi takut adalah frekuensi yang sebatas survive aja. Ketika kita menghadapi musuh-musuh kita, musuh dalam kehidupan kita, dan kita ada di dalam frekuensi takut, kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Daud dia pakai frekuensi Tuhan. Dia datang dengan kekuatan rohnya. Mereka mendengar hal yang sama. Tapi realitas kemenangan itu Daud yang membuat. Satu lagi contoh, 12 pengintai. Kita tahu di situ Yosua dan Kaleb dibilang mereka memiliki roh yang berbeda. Saudara, 12 pengintai ini kan pergi ke tempat yang sama ya. Nggak beda kan tanahnya, sama-sama kok. Melihat realitas yang sama. Melihat begitu luar biasanya negeri yang penuh susu dan madu. Mereka juga melihat bangsa enak yang gede-gede. Semuanya melihat. Tetapi kenapa yang dua orang ini bilang kita bisa kalahkan mereka, gak usah takut. Sementara yang 10 mereka bilang kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Gak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Saudara, kalau kita lihat, ini contoh bagaimana dua kelompok hidup dalam dua frekuensi yang berbeda. Ketika kita ada di frekuensi yang sangat rendah tadi, frekuensi negatif, kita tidak akan pernah bisa melihat apa yang Tuhan janjikan. Kita tidak akan pernah bisa melihat dan mengimani 7 tahun kelimpahan, gak bisa ngimani. Kita tidak bisa mengimani bahwa ini masa yang terbaik, susah mengimani. Karena selalu melihat kenyataannya gak terbaik. Kenyataannya aku gak dapat kerjaan sampai sekarang. Kenyataannya hidupku masih susah. Dan dia selalu terus memelihara frekuensi negatifnya. Sampai Tuhan Yesus datang, janji itu tidak akan pernah menghampiri hidupnya. Tidak akan menjadi kenyataan. Kenapa? Frekuensinya dengan Tuhan terlalu jauh. Tapi kita lihat dua orang ini. Mereka tahu gak? Orang-orang raksasa itu gede-gede tahu. Tapi mereka tahu, aku punya Tuhan yang besar. Itu kecil, itu yang belalangnya itu mereka, bukan kita. Dan frekuensi mereka jadi realita. Mereka yang bilang, kita bisa kalahkan. 2 orang ini yang masuk Kanaan. 10 orang yang bilang gak bisa, gak mungkin. Jadi kenyataan mereka gak ada yang masuk di tanah Kanaan. Saudara, mari kita betul-betul sadari kita tuh ada di mana. Kita ada di frekuensi mana. Dan kalau frekuensi kita selalu penuh ketidakpercayaan karena ketakutan. Ayo sadari itu dan ayo naikkan frekuensimu, hidup
oleh roh, kuncinya itu aja. Hidup oleh roh, maka kamu akan dipimpin oleh roh. Dan kamu akan terus Tuhan bawa dalam satu frekuensi yang akan terus satu dengan dia, frekuensi ilahinya dia. Saya akan tutup dengan Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran, perasaan yang ada dalam Kristus Yesus. Kalau itu kita mau jadikan yang ada di sini, ganti ini yang di sini ya, diganti dengan pikiran dan perasaannya Tuhan Yesus, maka frekuensi yang keluar akan berbeda, dan akan berbeda. Dan itu yang membuat akhirnya kita bisa tangkap suara Tuhan dengan jelas. Itu yang akan membuat kita betul-betul mengalami semua yang Dia janjikan. Karena kita satu frekuensi dengan Tuhan. Amin, saudara. Saya ajak kita nyanyikan Hatimu Yang Kuperlu. Ini lagu yang hari-hari ini terus muncul di hati saya dan di pikiran saya.